warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, wa qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Kata Allah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik pada siapa? Fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, istri beliau, putra beliau. Pada keluarga Nabi Ibrahim terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Maka kalau setiap tahun kita melaksanakan salat Idul Adha, mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah, dan setelahnya kita memotong hewan kurban, lantas kita tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil uswatun hasanah, maka sungguh ana khawatir kita termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, memberikan perintah kepada kita untuk mengambil pelajaran yang baik dari keluarga Nabi Ibrahim, dari seorang ayah yang bernama, seorang suami yang bernama Ibrahim, seorang istri dan seorang ibu yang bernama Hajar, dan seorang pemuda yang bernama Ismail. Kita kaum muslimin diperintahkan mengambil pelajaran suri tauladan yang baik dari tiga manusia mulia ini. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in.
Kalau kita membaca sirah, membaca sejarah dari keluarga yang mulia ini, begitu banyak kita akan mendapatkan hikmah, begitu banyak kita akan mendapatkan uswatun hasanah. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 5 dari sekian banyak hikmah yang terdapat ketika kita mempelajari sirah perjalanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, setiap muslim hendaklah senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya ke Makkah, membawa istrinya ke Makkah, ke sebuah lembah yang tandus, sepi, tidak ada manusia, maka Ibrahim tidak pakai tawar-menawar. Padahal putra beliau Ismail yang puluhan tahun dinanti-nanti masih kecil, masih berada di pangkuan ibunya, masih menyusu dengan ibunya. Tapi Ibrahim tidak tawar-menawar dengan perintah Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan istri dan putranya ke Makkah, Nabi Ibrahim tidak mengatakan, "Ya Allah, bagaimana kalau ke Yaman saja? Bagaimana kalau ke Mesir saja ya Allah? Jangan ke Mekah. Mekah lembah, sepi, tandus, tidak ada kehidupan manusia. Apalagi Ismail masih kecil ya Allah. Kalau dia sakit, kemana dia akan berobat?" Nabi Ibrahim tidak pakai tawar-menara. Sami'na wa ata'na. Begitu datang perintah Allah, Ibrahim taat, mendengarkan dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Maka kita hari ini kaum muslimin, ketika datang perintah Allah, kita baca ayat-ayat Allah. Allah taala mengatakan, "Wala ta'kulur riba." Jangan kalian makan riba. Maka tidak pantas kita tawar-menawar. Kita katakan, "Ustaz, kalau saya berhenti dari pekerjaan riba hari ini, anak istri saya makan apa? Bagaimana sekolah anak saya?" Kita tawar-menawar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala mengatakan, "Jangan kalian melakukan riba." Hari ini kaum muslimin mengatakan, kalau beli rumah tidak melalui bank-bank ribawi, kapan saya punya rumah? Kalau beli kendaraan, beli mobil, beli motor tanpa melalui bank-bank ribawi, kapan saya punya motor? Kapan saya punya mobil? Kita tawar-menawar dengan perintah Allah, dengan larangan Allah. Kita tidak mencontoh uswah hasanah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, seorang muslim hendaknya senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Hajar. Tatkala Hajar ditinggalkan oleh suaminya di sebuah lembah yang tandus, kering, tidak ada air, jangankan ranting basah, jangankan ranting kering, ranting basah pun tidak ada. Tidak ada kehidupan, tidak ada fasilitas kesehatan, tidak ada fasilitas penerangan. Bahkan ketika itu tidak ada manusia lain kecuali Hajar dan Ismail. Bayangkan ketika kita berada di satu tempat, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada fasilitas kesehatan dan fasilitas penerangan, berdua di sebuah tempat yang gelap. Tidak ada yang bisa dimintai tolong. Manusia tidak ada, hewan buas banyak. Maka Hajar sebagai seorang manusia dan seorang wanita khawatir ketika suaminya menaiki untanya, mengarahkan untanya kembali ke Palestina. Hajar was-was, Hajar khawatir. Lantas di dalam hati mungkin Hajar mengatakan, "Suamiku seorang nabi, hamba Allah yang soleh, tidak mungkin dia berbuat zalim kepada kami. Tapi mengapa dia meninggalkan kami di tempat yang tandus, gersang, tidak ada kehidupan manusia?"
Maka untuk mengusir kegundahan yang ada di dalam hatinya, Hajar bertanya kepada suaminya, "Ya Ibrahim, ila man taqiluna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami? Nabi Ibrahim tidak menjawab, terus berjalan menuju ke arah Palestina. Hajar mengejar suaminya, kemudian kembali bertanya, "Ya Ibrahim, ila man taqiluna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami? Tempat ini sepi, tidak ada manusia. Nabi Ibrahim tetap tidak menjawab. Maka Hajar mengganti pertanyaannya. Kata Hajar, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai suamiku Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk meninggalkan kami di lembah ini? Maka Nabi Ibrahim berhenti dari untanya. Kemudian dia mengatakan, "Na'am, Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian di sini." Maka setelah Hajar mendengar bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha suci, yang maha adil, maka Hajar mengatakan, "Izan la yudayyi'ana." Kalau begitu wahai suamiku Ibrahim, pulanglah engkau ke Palestina. La yudayyi'ana. Allah tidak akan pernah mencelakakan kami. Allah tidak akan membinasakan kami. Lihat, begitu Hajar tahu ini perintah Allah, Hajar langsung berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah menzoliminya, tidak mungkin Allah akan mencelakakannya. Justru Hajar akan merasa aman, merasa tentram, merasa nyaman, karena ada Rabb yang maha tinggi yang akan menjaga dirinya dan putranya. Begitulah hendaknya kita kaum muslimin ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Inilah yang terbaik untuk saya menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ribuan orang mencibir kita, ribuan orang mengatakan kita bodoh, goblok, gaji 20 juta engkau tinggalkan, engkau bekerja di tempat yang nyaman, di tempat yang basah, gaji 20-30 juta, engkau berhenti sekarang menjadi pengangguran, kerja apa adanya. Biarkan, ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala buat saya. Saudaraku kaum muslimin yang ketiga, seorang muslim di dalam mencari nikmat Allah, mencari atau menjemput rizki Allah, hendaklah berikhtiar semaksimal mungkin, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang dilakukan Hajar. Setelah 2 hari ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Hajar kehabisan bekal. Makanan sudah habis, air sudah habis. Ismail menangis kehausan. Maka Hajar berusaha naik ke puncak bukit Sofa, berusaha mencari air atau melihat mungkin ada kafilah, ada manusia yang lewat yang mungkin bisa dimintai tolong. Maka Hajar naik ke bukit Sofa. Setelah berada di bukit Sofa, Hajar melihat sekeliling, tidak terlihat air. Maka Hajar turun, berlari naik ke bukit Marwah, berusaha mencari air, berusaha melihat mungkin ada kafilah yang lewat, namun tidak dia lihat. Setelah itu Hajar kembali lagi ke bukit Sofa, kemudian kembali lagi ke bukit Marwah, kembali lagi ke bukit Sofa, kembali lagi ke bukit Marwah, sebanyak 7 kali. Kalau kita hitung antara Sofa dan Marwah itu jaraknya 500 meter atau setengah kilo. Setengah kilo kali 7, 3,5 kilo. Hajar berlari dari Sofa ke Marwah sepanjang 3,5 kilo di atas bebatuan yang panas, di bawah matahari yang terik menyengat, tidak ada air. Bagaimana Hajar berusaha dengan maksimal mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hendaknya kita berusaha, bekerja, mencari nikmat Allah, mencari rizki Allah, bukan sekali coba gagal berhenti. Lah, tidak, bukan itu yang dilakukan oleh Hajar.
Hajar berusaha 7 kali berlari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, berusaha mencari rizki Allah. Maka kita mencari rizki Allah, mencari nikmat Allah bukan sekali. Berusaha sekali gagal berhenti. Kita kalah dengan Hajar. Kemudian kaum muslimin, kita sebagai muslim, Allah perintahkan hanya berikhtiar, hanya berusaha. Hasil Allah yang tentukan, bukan kita yang menentukan hasil. Usaha yang kita lakukan tidak mesti berhasil. Allah tidak tuntut kita harus berhasil. Allah hanya perintahkan kita untuk berikhtiar. Sebagaimana Hajar, setelah Hajar berlari dari Safa ke Marwah mencari air, di mana Hajar menemukan air? Apakah antara Safa dan Marwah? Lah, ternyata air yang dicari-cari oleh Hajar ada di dekat kaki Ismail, beberapa meter dari Ka'bah. Air yang didapatkan bukan dari hasil ikhtiar, usaha yang dilakukan Hajar, karena Allah hanya perintahkan kita berusaha. Hasil Allah yang tentukan. Kita bekerja mencari nafkah dari pagi sampai sore, tidak berhasil, tidak mengapa. Allah perintahkan kita hanya berusaha. Mungkin hasilnya besok pagi baru Allah berikan lewat jalan yang lain. Ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin, uswatun hasanah yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim adalah seorang muslim hendaknya berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah bukan mengorbankan kambing, bukan mengorbankan sapi, bukan mengorbankan domba, lah, tapi siapa yang dikorbankan? Siapa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih? Apakah sapi, domba, unta? Lah, tapi siapa? Putra kesayangan beliau, anak laki-laki yang dinanti-nanti selama puluhan tahun. Puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana hablana min azwajina, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim minta keturunan kepada Allah puluhan tahun. Setelah diberi seorang putra, putra itu menginjak dewasa, sekarang Allah perintahkan untuk disembelih. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, hari ini kita tidak diperintahkan untuk menyembelih putra kita. Lah, Allah perintahkan kita hanya untuk mengorbankan seekor domba, seekor kambing. Itu pun bagi mereka yang mampu. Maka bagi antum yang hari ini memiliki kemampuan, di rekeningnya lebih dari seharga seekor domba, di rekening antum ada uang yang jumlahnya melebihi dari harga seekor domba, maka berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hari ini mungkin rezekinya pas-pasan, tidak cukup, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka berdoalah kepada Allah dan berniat mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita bisa berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini adalah manisnya buah ketaatan. Ketaatan Nabi Ibrahim, ketaatan Hajar, ketaatan Ismail alaihi salam berbuah manis. Hari ini kaum muslimin, sejak Allah Ta'ala perintahkan manusia melakukan ritual ibadah haji, mulai sejak di zaman Nabi Ibrahim sampai hari kiamat kelak, maka Nabi Ibrahim akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bayangkan, sejak ribuan tahun yang lalu kaum muslimin setiap tahun melakukan ibadah haji, melempar jumrah, maka Nabi Ibrahim mendapatkan pahala dari setiap ibadah yang dilakukan oleh jutaan kaum muslimin, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Pahala yang terus mengalir. Nabi Ibrahim sudah terbaring di dalam tanah, jasadnya terbujur kaku di dalam tanah, tapi pahalanya terus mengalir, buah dari ketaatan. Begitu juga dengan Hajar.
setiap teguk air Zam-Zam yang diminum oleh jutaan kaum muslimin, maka Hajar mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena air Zam-Zam adalah buah dari ketaatan seorang wanita yang bernama Hajar. Dan setiap kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umrah, melakukan sya'i dari Safa ke Marwah, maka Hajar akan mendapatkan pahalanya dari ibadah sya'i yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena ibadah sya'i adalah buah ketaatan dari seorang wanita yang bernama Hajar. Dan ketika hari ini jutaan kaum muslimin di seluruh dunia menyembelih hewan kurbannya, meneteskan darah hewan kurbannya, maka Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail alaihissalam akan mendapatkan pahala dari setiap tetesan darah hewan kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Luar biasa. Jasad mereka, tubuh mereka hari ini mungkin sudah dimakan tanah, mungkin terbujur kaku di alam sana, tapi mereka terus mendapatkan pahala. Ini uswatun hasanah yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya agar setelah jasad kita terbujur kaku, daging-daging kita dimakan oleh ulat dan belatung, tapi pahala terus mengalir dari dunia ini. Apa yang kita lakukan? Lakukan amal ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah itu dicontoh oleh kaum muslimin. Tentu ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, terputuslah seluruh pahalanya, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lah. Sedekah jariyah, harta yang diwakafkan. Ketika kita mewakafkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jasad kita terbujur kaku ribuan, bahkan jutaan tahun, pahala akan terus mengalir. Aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan. Aw waladun salih yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini saja khutbah singkat yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.